Saya yakin sekali Bapak Ibu bahwa pengajian majelis duha ini bagian daripada khusuzzat, khusuzzat kehamilan. Salah satu daripada penambah bekal kita dalam mempersiapkan perjalanan yang jauh. Nah ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita jarang-jarang majelis duha. Kalau memang ada kesempatan memungkinkan, teruslah mengikuti majelis-majelis seperti ini, karena dia merupakan bagian dari bekal yang untuk persiapan perjalanan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu ya, karena ini perkenalan yang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wa alim ulama, jadi pandai, guru pendanai, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus para orang tua kami, para guru kami, dan jamaah masjid As-Sa'idin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa hadir di dalam rutinitas kita Majelis Duha Nasional yang pada kesempatan kali ini kita berada di Masjid As-Sa'idin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Amin Allahumma amin. Dan tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa kita mengirimkan sholawat berangkaikan salam kepada Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya dengan suatu harapan yang besar, telah kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan bagian percikan-percikan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah, saya bisa bermuajah kembali perdana saya Bapak Ibu setelah vakum dari dunia bukan dunia persilatan, dunia pendakwahan ya, dunia ceramah penceramah. Terakhir saya ngisi di majelis duha kalau tidak keliru 2000 COVID lah, 2019 atau 2020 sekitar itu Bapak Ibu. Allah berkehendak lain baru diberi kesempatan pada saat kali ini. Itu pun dengan berbagai pertimbangan. Karena Mas Harno berkomunikasi terus, bagaimana bisa membersamai Bapak Ibu semua dalam rutinitas ibadah yang insya Allah penuh barokah ini. Dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim, saya iyakan Bu. Iyalah Mas, tapi nanti kalau kira-kira tidak memungkinkan saya dulu ya, saya izin lagi ya. Itu sampai beberapa kali tuh Bu. Aturan berapa tuh Mas Hasno?
2 bulan yang lalu atau 3 bulan lalu itu jadwal saya. Tapi 2 hari kemudian apa 3 hari saya batalkan, mohon maaf ada hal lain. Kemudian berikutnya lagi ada sesuatu yang tidak saya harapkan, tidak jadi lagi. Nah, yang ini saya itu sudah diiyakan semua itu Pak, insya Allah ya. Tapi saya bilang, tapi janji dulu sama pengurus MDN. Tapi kalau saya tidak bisa, tidak memungkinkan, saya mohon maaf sebelumnya. Nah ini yang ketiga kalinya. Mau bilang enggak, mau bilang iya macam mana, enggak bilang iya macam mana. Ya insya Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkehendak bisa bersama-sama dalam rangka kolaborasi ini, dalam rangka meningkatkan, menambahkan zat kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pengajian MDN ini, rutinitas kita ini merupakan proses tazkiyatun nas. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa itu tazkiyatun nas atau tazkiyatun nufus. Itu proses penyucian jiwa kita. Bentuk-bentuk amaliyah hasanat seperti ini bagian daripada penyucian jiwa. Di mana pernah saya sampaikan, mungkin pada masih ingat, ada berapa tahapan, ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Jadi proses orang salih, seorang hamba ketika dia ingin sampai kepada Allah, kepada Tuhannya, dalam dunia tasawuf itu setidaknya melewati 3 proses ini. Ada yang namanya takhalli. Takhalli itu berarti kita mengosongkan diri kita, membersihkan diri kita, mengoffkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kebiasaan-kebiasaan kita yang jelek? Apa kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang ada menghiasi dalam diri kita, di dalam rutinitas kita sehari-hari? Sifat kita kan, watak kita kan, perilaku kita kan, itu harus ditotal, diberhentikan Bapak Ibu. Apakah secara bertahap ataupun secara spontanitas, itu kembali kepada diri masing-masing. Apa kebiasaan jelek dalam diri kita, kebiasaan buruk dalam diri kita, yang tahu kita sendiri. Saya sering mengingatkan kadang kepada mahasiswa itu, coba Anda semua ambil kertas putih minimal selembar dulu, tulis semua keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, tulis kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. 1, misalnya apa? Pelit. Misalnya. 2, P lagi, pemarah. 3, P lagi, pemabuk. 4, pezina. 5, P-nya apa lagi? P dan P seterusnya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu rangka kita memperbaiki diri kita. Kita putuskan diri kita itu dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Itu takhalli. Nah, ini kan sebatas refleksi kita Bapak Ibu. Kita refleksikan diri kita dalam selembar kertas putih yang itu nanti akan menjadi pengingat kita, dan insya Allah kertas itu juga akan menjadi saksi kita di akhirat nanti bahwa kita pernah bermujahadah, berusaha untuk memperbaikan diri kita, menambah bekal kita takwa ilallah. Nah, itu takhalli, yang tahu diri kita masing-masing. Dalam aspek amanah pun silakan, aspek sosial kita kah, atau dalam aspek beragama kita kah, dalam aspek ekonomi kita kah, dalam aspek politik kita kah, kita catat keburukan-keburukan itu. Kita tipe ini bagaimana? Tipologi kita masuk dalam kategori yang mana? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Ini namanya takhalli. Setelah kita berhenti Bapak Ibu
Mohon maaf, ini saya tidak menggurui, tidak mengajari, cuma mengingatkan. Saya mengulang kaji khususnya untuk diri saya sendiri. Muhasabatun nafs. Saya introspeksi diri khususnya untuk diri saya sendiri, dan juga untuk mengingatkan saja tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Takhalli, kemudian tahalli, kita menghias diri kita. Kalau tadi kita berhenti dari perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan, sifat-sifat yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, kita isi Bapak Ibu. Kita hiasi diri kita sulap diri kita permak diri kita menjadi lebih baik. Dibuat apa berlawanannya? Kalau tadi B pertama apa tadi Bu? Beli. Maka lawannya dermawan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang sakhi? Kita balik. Kemudian P yang kedua apa tadi itu? Pemarah. Maka bagaimana menjadi diri yang penyabar dan sebagainya. Pokoknya dibalik. Dihiasi, dan itu butuh proses. Tidak bisa perubahan karakter itu berlangsung secara spontan, tidak bisa. Integrasi nilai di dalam diri itu Bapak Ibu, perbaikan-perbaikan yang dilakukan melalui proses takhalli itu butuh tahap, butuh proses. Yang nanti di dalam prosesnya tentu banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan, dan itulah bagian daripada usaha. Ini tahalli. Baru kalau sudah itu akan ada tajalli. Diri kita siap menerima dari nur Allah Subhanahu wa taala. Nurullah tidak akan masuk ke dalam diri orang yang hatinya kotor, yang tubuhnya kotor, yang pribadinya berisi masih takhalli tadi. Tidak ada. Nur Allah itu akan masuk ke dalam diri kita sehingga kita bisa makrifat kepada Allah, mengenal pada Allah Subhanahu wa taala. Harus membersihkan takhalli lalu dihiaskan dengan tahalli ini. Pak, insya Allah kalau kita mengikuti 3 jalan ini sesuai dalam literatur tasawuf, jika Allah berkehendak maka kita akan menjadi hambanya yang solehah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada Abu Dzar al-Ghifari. Siapa Abu Dzar al-Ghifari ini? Wasbuhu Jundub bin Junadah. Jadi Abu Dzar al-Ghifari ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Awal permulaan masuk Islam, ketika dia mendengar syiar Islam pertama kali dari bisik-bisik orang, beliau ini langsung menuju Makkah dari Madinah. Di tengah teriknya matahari dengan susah payah sampai di Makkah. Pura-pura tawaf di keliling Ka'bah, Bapak Ibu. Karena apa? Pada zaman itu, kalau ada orang yang ingin mencari Nabi Muhammad, ketahuan oleh orang kafir Quraisy, mati, pasti dibunuh. Singkat cerita, Abu Dzar al-Ghifari ini mendengarlah kasak kusuk berita tentang kenabian Rasulullah SAW ini, kenabian Nabi Muhammad ini. Oh, didengarnya, oh cerita Nabi Muhammad itu begini, sosok Muhammad itu begini. Oh, dia berada di situ. Akhirnya singkat cerita, Abu Dzar ini sampailah ke kediaman Nabi. Lalu Abu Dzar berkata, wahai Rasul, tolong sampaikan kepada saya gubahan-gubahan syair yang engkau dendangkan. Kata dia begitu, kata Abu Dzar, sampaikan gubahan-gubahan syair. Karena
asumsi orang Arab, Al-Quran itu bukan kalamullah, dia merupakan syair-syair. Jadi Rasulullah mengatakan ini bukan syair, tetapi ini adalah kalamullah. Lalu dibacakan Al-Quran. Seketika Abu Dzar bersyahadat memeluk agama Islam. Jadi Abu Dzar ini dari suku Ghifar, dari suku Bani Ghifar, suku yang terkenal dengan totalitasnya, dengan keberaniannya, suku yang suka bepergian, suku yang suka tur, Pak. Suka melakukan perjalanan-perjalanan itu. Jadi dia tahan banting. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ketika mau pulang ke baninya, ke kaumnya, minta pesan, ya Rasul, apa yang harus saya sampaikan kepada kaumku? Tidak usah, kamu pulang saja dulu sampai nanti saya akan berikan perintah selanjutnya. Abu Dzar tidak mau itu. Setelah berpisah dari Nabi, langsung menuju Ka'bah, lalu mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mengikrarkan di depan Ka'bah, di tengah-tengah orang kafir. Apa yang terjadi, Pak? Bonyok. Ramu Abu Dzar dipukuli karena berani berikrar, bersaksi di depan orang-orang kafir. Ini bukti ketauhidan Abu Dzar Al-Ghifari baru menerima Islam, langsung berani di depan orang-orang kafir. Akhirnya diselamatkan sampai ke Rasul, lalu suruh pulang. Dan suatu waktu ketika Rasul hijrah ke Madinah, barisan panjang yang menyambut Rasul, ada satu kelompok panjang sekali rupanya dari Bani Ghifar ini. Ternyata Bani Ghifar, kaum Ghifar dari Abu Dzar Al-Ghifari, berkat dakwahnya ini semua masuk Islam. Nah itu, ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dia salah satu sahabat Nabi yang bertemu. Jadi kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amiqun. Ini kata Rasul, Abu Dzar, jaddidis safinah, perbaharui kapal, perbaharui perahu. Fa'innal bahra amiqun, karena sesungguhnya lautan itu sangat luas, lautan itu sangat dalam. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Baghdadi, ahsinid niyyata fi kulli ma ta'ti wa tazal liyahsula lakal ajru wan najatu min 'adzabillahi ta'ala. Jadi kata Rasul begitu, perbaharui kapal Abu Dzar. Lautan itu amat luas, lautan itu amat dalam. Perbaiki niat kamu pada setiap perkara-perkara yang akan kamu datangi, perkara-perkara yang akan kamu lakukan, atau perkara-perkara yang akan kamu tinggalkan. Untuk apa? Agar kamu berhasil, agar kamu memperoleh pahala, memperoleh keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Bapak Ibu. Dan majelis duha ini bagian daripada memperbaharui kapal itu, ya, dalam rangka memperbaiki kapal itu, mempersiapkan kapal untuk mengarungi lautan yang luas, samudra yang dalam, yang penuh dalam rintangan. Wa kataba Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Umar Al-Faruq menulis pada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Ini Imam Umar Al-Faruq menulis, pemimpin Umar Al-Faruq menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini juga merupakan salah satu sahabat Nabi. Abu Musa Al-Asy'ari ini dilahirkan pada 21 tahun Qablal Hijrah, sebelum hijrah. Kemudian wafat pada tahun 44 Hijrah atau 644 Masehi. Namanya
Abdullah Qais, Abdullah bin Qais. Nama aslinya itu Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari ini Bapak Ibu. Abu Musa al-Asy'ari ini salah satu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi juga. Jadi banyak sahabat Nabi yang dekat, salah satunya ya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Dzar al-Ghifari. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini banyak kelebihannya. Di antaranya Nabi pernah menjuluki Abu Musa ini dengan serulingnya Nabi Daud. Karena saking indahnya suara Abu Musa al-Asy'ari ini. Orangnya kurus pendek, kalau dalam sejarah itu begitu Abu Musa al-Asy'ari ini. Abu Musa al-Asy'ari ini juga terkenal, dia pernah jadi gubernur di Kufah dan menjadi terkenal juga pada waktu peristiwa tahkim. Ketika terjadi pertempuran, ada clash antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istrinya Nabi. Terjadi pertempuran antara Ali dan kelompoknya Aisyah ini. Nah. Dan pada waktu pertempuran ini, si Muawiyah ini memihak kepada Aisyah sebenarnya Bapak Ibu. Tapi pada pertempuran selanjutnya ketika Ali bertempur dengan Muawiyah, tiba-tiba Muawiyah Abu Musa al-Asy'ari ini berada pada barisan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perang tahkim, perang itu buntu, terjadi tahkim, terjadi arbitrase, ya. Ada perundingan. Dari pihak Muawiyah itu mengutus Amr bin As, politikus ulung, ahli strategi, ahli politik. Sementara dari pihak Ali ini yang diutus adalah Abu Musa al-Asy'ari. Pribadi Ali tidak mau mengutus Abu Musa al-Asy'ari karena pertimbangannya ini kaitannya politik. Maka kalau Amr bin As orang politik harus dihadapi dengan orang yang sejajar atau lebih, yaitu Ibnu Abbas. Tetapi mayoritas pasukan Ali pinginnya Muawiyah, pinginnya Abu Musa al-Asy'ari, karena Abu Musa ini orangnya terkenal taat dalam ibadahnya. Orangnya itu polos, lurus saja. Jadi kalau diakali tidak paham. Singkat cerita diakali oleh Amr bin As. Akhirnya Ali pada waktu itu kalah dalam peristiwa tahkim tersebut sehingga Muawiyah menjadi khalifah. Itu sekilas tentang Abu Musa al-Asy'ari dalam kapasitasnya masing-masing. Kata Umar al-Faruq pada Abu Musa al-Asy'ari, man khalusat niyatu kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang ikhlas niatnya, maka Allah akan mencukupinya antara dirinya dan di antara manusia. Maka Allah akan mencukupi apa yang dia kehendaki, kebutuhan-kebutuhannya di antara dirinya dan manusia. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattabi ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dan juga Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab itu menulis kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iklam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallahi lil 'abdi biqadri niyatihi. Bahwasanya pertolongan Allah kepada hambanya itu tergantung daripada niat darinya. Faman khalisat niyatuhu tamma aunullah. Maka barang siapa yang orang yang ikhlas niatnya, sempurna niatnya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, wa man naqasat niyatuhu naqasat anhu aunullah bi qadri dzalik. Kalau niatnya kurang, tidak full, maka pertolongan Allah juga sesuai dengan sejauh mana keikhlasan yang dia lakukan. Kemudian kata Nabi, wa khuziz zada kamilan wa inna as-safara ba'idun. Jadi nasihat Abu Dzar, Rasul kepada Abu Dzar, khuz az-zad, ambil bekal, tambah bekal secara sempurna. Karena apa? Wa inna as-safara ba'idun. Karena safar, perjalanan di akhirat itu sangatlah jauh. Nah, saya rasa
kalimat ini perlu kita pahami lebih lanjut berkaitan dalam rutinitas Majelis Duha Nasional ini. Saya yakin sekali Bapak Ibu bahwa pengajian Majelis Duha ini bagian daripada khusus zat, khusus zat kehamilan, salah satu daripada penambah bekal kita dalam mempersiapkan perjalanan yang jauh. Nah ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita jarang-jarang majelis duha. Kalau memang ada kesempatan memungkinkan, teruslah mengikuti majelis-majelis seperti ini, karena dia merupakan bagian dari bekal yang untuk persiapan perjalanan jauh. Kita perlu mengetahui bahwasanya Bapak Ibu semua, bekal itu adalah untuk ibadah kita. Ibadah itu dilakukan karena berdasarkan dari ilmu. Ibadah itu merupakan buah daripada ilmu. Ibadah itu merupakan jalannya orang-orang yang bertakwa. Ibadah itu merupakan sahamnya bagi orang-orang yang arif billah. Ibadah itu juga merupakan kebahagiaan bagi pelakunya dan merupakan salah satu cara menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Sehingga kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah ini, kita perlu merenung Bapak Ibu. Kita perlu berpikir sejenak, ibadah yang kita lakukan, perjalanan yang kita tempuh, ya, perjalanan yang kita tempuh, ibadah yang kita lakukan dari yang terendah sampai yang tertinggi, sesuai harapan kita itu Bapak Ibu, itu sangatlah sulit. Nah, itu. Perjalanan itu panjang, sangat sulit, kadang tanjakan, berbelok sudahlah nanjak, berliku, berbelok, turun naik lagi, bergelombang lagi, tinjau laut, setinjau laut. Banyak rintangan, banyak cobaan, banyak sekali, singkat kata banyak onak dan duri. Jadi ibadah yang kita lakukan, perjalanan yang kita dambakan itu penuh dengan rintangan-rintangan. Itu suatu keniscayaan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu keniscayaan, karena ini merupakan bukti kebenaran daripada hadis Nabi yang berbunyi, ala wa innal jannata huffifat bil makarih wa innan nara huffifat bis syahawat. Ketahuilah, surga itu dikelilingi, dilingkupi, diselimuti oleh kesukaran-kesukaran, hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya kalau neraka itu dikelilingi, dilingkupi oleh hal-hal yang menyenangkan, itu syahwat. Dalam hadis lain, ala wa innal jannata hazlun bi rabwatin wa innan nara sahlun bi syahwatin. Susah, penuh tanjakan, itu jalan ke surga. Sebaliknya kalau jalan ke neraka itu gampang, mudah, penuh dengan kesenangan-kesenangan. Sementara kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita beribadah melewati jalan yang panjang, berliku, sulit, penuh onak dan duri itu, kita ini adalah manusia biasa. Betul Bu? Pak? Makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Musuh mengintai kita, rintangan selalu mengelilingi kita. Nah ini, oleh karena itu untuk sukses dalam melewati rintangan-rintangan ini, saya teringat pesan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada 7 tahapan yang harus dilalui seorang muslim, seorang salik kalau dia ingin sukses dalam ibadah dan sampai tujuannya itu. Yang pertama adalah aqabatul ilmi wal ma'rifah. Ini tahapan pertama, aqabatul ilmi wal ma'rifah.
Kalau ini sukses, dia akan menghadapi aqobatut taubati, tanjakan atau tahapan taubat. Kalau ini sukses dengan segala lika-likunya, dia akan naik ke tahapan berikutnya yang akan dilewati, yaitu aqobatul awaid, penuh rintangan, tahapan-tahapan yang penuh rintangan. Kemudian setelah dia sukses melewati aqobatul awaid, dia akan melewati aqobah lillahi wa syukri, aqobah alhamdi wa syukr. Jadi ada beberapa aqobah-aqobah yang dia lalui, Bapak Ibu. Jadi misalkan begini, ketika dia melalui aqobah al-ilmi wal ma'rifah, dia mengetahui dengan ilmu dan pengetahuannya bahwa dia adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, tujuannya di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia mengenal Allah di setiap detak jantungnya, tarikan napasnya, dia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan semaksimal mungkin dan menjauhi apa yang Allah larang semaksimal mungkin. Dia mengetahui itu. Ketika dia memahami itu, Bapak Ibu, dia akan berpikir, saya ini pribadi yang lemah, pribadi yang kotor, pribadi yang banyak dosa. Apakah saya pantas mendekat kepada Tuhan saya? Nah, dari sini dia akan timbul, Pak, rasa tobat tadi. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejelekan, keburukan, dan kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Dia taubat dengan taubatan nasuha. Inilah masuk pada aqobat nasuha. Nah, ketika dia pada tahapan aqobah ini, Bapak Ibu, aqobah taubat ini, tanjakan tahapan taubat ini, dia merasakan nyaman beribadah kepada Allah, dia menyesali semua apa yang dilakukannya, lalu berusaha semaksimal mungkin berbuat baik, tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikirannya untuk mengulangi apa yang sudah dilakukannya dari hal-hal yang bertentangan. Ini Bapak Ibu, sehingga kalau dalam tasawuf itu ada istilah maqamat dan ahwal, dan para ulama itu berbeda-beda dalam menentukan makomat ini. Makomat itu ya stasiun, tempat berhenti, atau tempat keberadaan seorang hamba di sisi Allah. Itu makom, jamaknya makomat. Tapi kalau di Jawa orang nyebut makom itu kuburan, Pak. Mau kemana? Mau ke makom. Makom itu tempat, makanya kuburan. Tapi kalau dalam dua tasawuf dimasuk makomat, keberadaan seseorang hamba di hadapan Tuhannya. Dan ini berbeda-beda, Bapak Ibu. Tapi umumnya makom itu yang pertama biasanya itu taubat. Taubat, kemudian zuhud, kemudian faqr, kemudian sabr, kemudian syukur, kemudian ridho, kemudian tawakal. Dan antar ulama itu berbeda-beda. Kenapa antar ulama berbeda-beda? Ada yang duluan, ada yang belakangan. Oh, itu ternyata tergantung kondisi yang dialami oleh ulama itu ketika mencapai derajat itu. Jadi ulama A bisa saja makomnya kebalik. Ada yang sabar duluan baru syukur, atau syukur bertambah. Ada yang terbalik dulu. Jadi tergantung posisinya masing-masing. Jadi secara umum dia harus melalui makom tobat terlebih dahulu. Dan Imam Al-Ghazali itu dan Imam Al-Busairi termasuk salah satu yang berpandangan bahwa makom yang pertama kali yang harus dilalui itu adalah tobat itu tadi. Nah, jadi ketika orang pada posisi makom tobat ini memahami ilmu tentang taubat, maksud saya begitu, memahami ilmu tentang taubat, syarat-syarat taubat dan seterusnya, dia akan merasakan hal atau ahwal, kenikmatan dalam beribadah. Orang yang banyak dosa, ketika dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, dia akan merasakan lazzatul ibadah.
Dia merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Tangisannya, desahan nafasnya, itu selalu ingat kepada Allah. Inilah hal. Beda makom dengan hal itu Bapak Ibu. Kalau makom itu dia mapan, tetap, stabil, mapan. Makom itu harus ada daya upaya. Dia diusahakan terus menerus. Tapi beda dengan hal yang zamannya akwal. Hal akwal yang ada dalam diri seseorang itu bisa datang dengan sendirinya. Bisa datang dan bisa pergi. Suatu saat Bapak Ibu, kita bisa dalam berada makom tobat, nikmat sekali beribadah kepada Allah. Kadang-kadang sampai kemana-mana, tangan itu bawa tasbih terus kemana-mana. Kadang kita kemana-mana, simbol-simbol Islam dibawa terus kemana-mana. Sebenarnya tidak ada unsur riya di dalam dirinya. Saya yakin orang yang selalu menampilkan simbol-simbol Islam di dalam dirinya, kemanapun dia berada, tidak bermaksud untuk riya. Dia merasakan nikmat di situ dengan aksesoris religiusnya itu, merasa nikmat di situ. Walaupun kadang ada orang yang berpandangan sebelah mata. Tapi saya yakin orang yang berada pada makom itu memang dia merasakan lazatnya pada makom tobat. Tapi itu tadi, setiap tingkatan-tingkatan itu pasti ada rintangannya, ada cobaan-cobaannya kembali. Nah, itu ada ketika seseorang nikmat dalam makom taubat tadi, atau di setiap akobah-akobah tadi, pasti ada rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Jadi kembali kepada hal atau ahwal tadi Bapak Ibu. Orang yang sedang berada pada makom taubat ataupun makom syukur atau makom yang lain, dia akan merasakan nikmatnya dalam ibadahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya manusia, iman, yazid, wa yanqus, sebulan bak malaikat, nah, penampilannya Bapak sebulan, tapi tiba-tiba tidak tahan godaan, ada godaan selanjutnya, hilang kebiasaan-kebiasaan itu. Kembalilah kebiasaan-kebiasaannya itu. Tidak hanya sebulan, bisa 2 bulan, bahkan setahun, bisa lebih dari itu. Na'udzubillah min. Yang tadinya sholatnya tertib, jamaah ke masjid, apalagi sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, Quran dan semua ibadah-ibadah dilakukan, tidak tahan tobatnya. Namanya rintangan cobaan itu kan banyak Bapak Ibu. Semakin kita giat beribadah, semakin setan itu kuat menggodanya. Semakin kencang tuh. Kencang kita zikir, kencang juga setan itu musir-musir kita. Nah, itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini bagian dari zat, ya, bekal maksud saya untuk kestabilan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makom taubat. Dan orang yang berada pada makom taubat, ya, dalam keberadaannya, saya katakan tadi ada rintangan-rintangan. Apa menurut Imam Al-Ghazali? Dia di saat dia nikmat, terlena di dalam makom taubat, akan ada rintangan, yaitu pertama dunia. Yang kedua adalah makhluk atau manusia. Yang ketiga adalah setan. Yang keempat adalah nafsu. Jadi ketika kita berada pada makom taubat, asik-asiknya kita bermunajat kepada Allah, kita sudah menghias diri, taholli, ta'adahalli kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 ini akan menggoda kita. Dunia dengan segala macam warnanya, ini akan menggoda kita. Kemudian makhluk, yaitu manusia. Yang ketiga setan. Yang keempat adalah nafsu. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin selamat, sukses melewati 4 tahapan ini, kuncinya pertama adalah bagaimana kita memanage dunia kita. Saya tidak mengatakan meninggalkan dunia, tapi bagaimana kita memanage dunia kita, mengatur dunia itu bisa menjadi ladang amal. Sebab
Kalau kita tinggalkan dunia, dunia itu ada di sekitar kita. Kita berada di dalam dunia. Memang ada sekelompok ulama yang berpandangan dunia itu harus ditinggalkan secara total. Tidak mau lagi berhubungan dengan dunia. Sehingga zuhud itu, sikap asketis itu, ada yang begitu Pak. Meninggalkan dunia secara total, bukan mati maksudnya. Tidak peduli sama dunia. Tapi yang satu lagi tetap di dunia, peduli dengan dunia, memanage dunia itu. Nah ini, kalau orang yang tidak peduli dunia Bapak Ibu, dia akan keluar dari rumahnya, dia khalwat pergi ke gunung-gunung lalu menyepi, pergi ke hutan-hutan, pergi ke pinggir pantai, pokoknya pergi ke tempat-tempat sepi, tidak mau berhubungan dengan dunia, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sempat orang miliki itu semua, tidak ada yang di jalan raya Pak. Tidak ada yang di sini. Semua pergi ke hutan, akhirnya hutan pun menjadi penuh. Itu. Tapi ada satu lagi Bapak Ibu. Sekelompok ulama yang berpandangan dunia itu tetap ada, tapi tidak nyangkut di hati kita. Silahkan punya kendaraan, silahkan punya kebun sawit luas, punya harta benda yang lain, tapi tidak nyangkut di hati. Nah itulah persoalannya, bagaimana memanage itu. Apakah kita sanggup mengelola itu sehingga dunia itu bagian dari perjalanan kita. Saya teringat kisah ini Bapak Ibu yang diriwayatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama tasawuf dari Mesir, muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari ini terkenal dengan kitabnya Al-Hikam ya Pak ya, Al-Hikam ini. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari ini punya banyak murid. Suatu ketika muridnya diizin kepada Athaillah As-Sakandari ini, guru saya izin mau ke kota, ada keperluan. Oh iya silakan. Tapi nanti kalau sampai di kota temuin saudaraku ya si A. Minta doa sama dia. Kalau sampai kota temuin saudaraku, minta doa dari dia. Kenapa? Karena dia seorang waliullah. Suruh minta doa sama saudara gurunya tadi. Ini cerita Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salah satu guru Ibnu Athaillah As-Sakandari itu bercerita seperti itu di Maroko itu Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, sang murid sampai di kota dengan bekal informasi yang diberikan gurunya, sampailah murid itu kepada saudara gurunya tadi. Terkejut muridnya. Ketika sampai di sana, rumahnya sangat tidak layak. Rumahnya sangat tidak layak untuk dihuni. Tapi itu baru koma. Tidak layak dihuni untuk orang biasa. Hanya layak dihuni oleh orang-orang kaya, raja dan seterusnya. Terkejut dia. Wali, doanya makbul, rumahnya kayak istana. Ketemulah penjaganya. Kemana si A? Oh dia lagi menghadap raja. Oh tambah kaget lagi. Wali kok berhubungan dengan pejabat? Kok mainannya pejabat? Begitu. Singkat cerita, datanglah saudara gurunya ini, ketemulah di luar, disuruh masuk. Ketika datang ini gurunya tadi, saudara gurunya ini datang itu dengan kuda yang mewah, kuda yang hebat, baju yang bagus, seperti raja lah memang. Bajunya bagus sekali, kendaraannya kuat, mewah. Kalau sekarang itu mungkin bawa mobil termahal lah mungkin, bawa mobil yang mewah, itu dari rumah bupati atau dari rumah gubernur pakai mobil mewah. Akhirnya masuklah ke dalam rumah, tambah kaget lagi. Sesampai di dalam rumah itu, dayang-dayangnya, pembantunya banyak, bajunya bagus-bagus, makanannya banyak, lezat-lezat. Mikirlah muridnya tadi, masa ini waliullah? Kalau gitu aku tinggalin deh lah. Ini tidak sesuai dengan kriteria dalam ilmu tasawuf ini. Tidak cocok ini jadi wali, tidak cocok.
Tapi kalau saya tinggal pulang, saya melawan perintah guru saya. Tidak enak saya sama guru saya kalau saya ditanya nanti. Singkat cerita, dihilangkanlah keraguan-raguannya. Dia bertahanlah di rumah itu. Lalu kata saudaranya tadi, orang yang temui tadi, apakah ada pesan untuk saudaranya? Ya, sampaikan kepada saudaraku, katanya. Sampai kapankah dia berhenti memikirkan dunia? Apa bu, Pak? Jadi pesan yang tadi itu saudaranya guru tadi, sampai kapankah gurumu itu sibuk memikirkan dunia? Tambah kaget lagi. Gurunya tuh biasa, Pak. Rumahnya sederhana, kehidupannya sederhana. Ya zuhud yang biasa tadi, ya seperti yang pertama tadi. Kok adiknya, saudaranya itu pesannya begitu, sampai kapan gurumu itu berhenti memikirkan dunia? Wah, tidak beres lagi di rambut. Tambah tidak jelas lagi Bapak Ibu. Sudah singkat cerita balik. Singkat cerita balik, ketemu gurunya. Sudah ketemu, sudah guru. Ada pesan tidak? Tidak ada guru. Dia tidak mau menyampaikan. Itu mau tahu, tidak mungkin seperti itu. Tidak mau dia nyampaikan, Pak. Apa kata gurunya? Tidak mungkin saudaraku itu memesankan kepadaku. Akhirnya disampaikan, wahai guru, saudara guru tadi berpesan, sampai kapan guru itu berhenti sibuk memikirkan dunia? Didengar pertanyaan itu Bapak, langsung menangis sejadi-jadinya. Nangis Bapak Ibu. Jadi ini dua kehidupan yang kontradiktif, satu mewah, satu sebaliknya. Apa kata gurunya? Hadza akhi shadiqun. Sadaqa akhi. Wa sallallahu qalbahu ya minad dunya fi yadihi wa ala zahirihi wa ana akhuzuha min yadi nah itu wa indi. Jadi begitu katanya. Benar sekali apa yang dikatakan saudaraku itu. Allah telah menyucikan hatinya. Dia hanya meletakkan dunia itu di zohirnya dan di tangannya saja. Hanya sebatas perhiasan di dunia saja, fisiknya saja. Tidak nyangkut di dalam hati. Sementara saya mengambil dari bagian dunia itu dengan tangan saya taruh di sisi saya, nyangkut di hati saya. Walaupun keadaan zohir saya itu berbalik 180 derajat dengan guru saya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah itu, yang satu nyangkut, yang satu tidak nyangkut. Nah inilah tinggalkan dunia itu berarti memanage dunia. Kemudian yang kedua, meninggalkan manusia itu berarti meninggalkan perilaku-perilaku buruk yang ada pada manusia. Kita tinggalkan seandainya pergaulan kita dengan teman kita, dengan tetangga kita itu menambah kemaksiatan, ya harus stop. Kecuali kalau menambah ketakwaan. Kemudian rintangan ketiga, setan. Kuncinya bagaimana memerangi setan. Yang keempat, nafsu. Bagaimana? Kuncinya adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Dari keempat ini yang paling berat adalah nafsu. Nafsu, kenapa? Nafsu itu berbanding lurus dengan diri kita. Dia ada di dalam diri kita. Dia melekat dari kita. Dia menjadi kendaraan kita. Nafsu itu harus dikendalikan. Innan nafsa la'ammarakum bisu illa man rahimahum. Jadi nafsu itu harus dikendalikan. Kalau kita ini sebabnya manusia Bapak Ibu. Kita punya nafsu mau makan, nafsu mau bekerja, nafsu mau hal-hal lain, beristri dan seterusnya. Kalau nafsu itu dihilangkan, maka identitas jati diri kita sebagai manusia menjadi hilang. Oleh karena itu, fitrah nafsu itu harus
dikenyang. Saya kira seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, bisa melekat di hati kita dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga taufik hidayah dan hidayah. Amin Allahumma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.